Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاقْتَدَى بِقُدْوَتِهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين في طلب العلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tiada kata yang paling indah pada majelis yang penuh berkah ini kecuali lafal hamdalah, kecuali ucapan syukur yang senantiasa keluar dari lisan kita. Karena sejatinya ucapan hamdalah adalah ucapan yang agung ketika kita menyadari betapa banyak karunia Allah yang senantiasa menyelimuti diri kita hingga detik ini. Salah satunya adalah dengan kita ringan langkahnya menuju majelis ilmu, lapangnya dada kita dalam majelis ilmu, dan ini tidak Allah berikan kepada seluruh hambanya, bahkan tidak kepada seluruh hamba kaum muslimin. Maka tidak ada balasan terbaik yang mampu kita lakukan kecuali dengan terus bersyukur dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas segala petunjuk, perjuangan serta pengorbanan yang beliau lakukan beserta para sahabatnya. Maka tidak ada balasan terbaik yang mampu kita lakukan atas seluruh perjuangan beliau kecuali dengan terus menjunjung tinggi dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, alhamdulillah, insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan bahasan yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yakni berkaitan tentang at-tayammum. Pembahasan tentang tayammum yang telah kita sampaikan ini adalah jenis taharah yang kedua, nau'u tsani minat taharah. Karena pada manhajus salikin, poin pertama dalam taharah yakni tentang miyah atau air telah dibahas dengan permulaan poin nomor 8. Maka pembahasan taharah yang masuk pada poin ke-42 alhamdulillah telah kita sampaikan dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah kita akan menuntaskan pembahasan ini dengan sedikit murajaah. Apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang tata cara ketika kita bertayamum. Disampaikan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah yang pertama, ayyanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdath. Hendaklah ia meniatkan bahwa dirinya akan melepaskan hadath besar atau membersihkan hadath besar. Bagaimana kok hadath besar? Maksudnya hadath besar di sini adalah hadath yang mampu dibersihkan dengan tayammum. Boleh enggak kita junub lalu membersihkan dirinya bukan dengan mandi tetapi dengan tayammum? Boleh enggak? Boleh enggak? Kita junub nih, lalu kita bukan mandi untuk menggugurkan junub kita, tetapi kita tayammum. Boleh enggak? Boleh. Satu, ketika keadaannya darurat, tidak ada air, boleh. Atau yang di sana masyaqqah syadidah, kesukaran yang amat sangat,
Dan di antara dalilnya adalah apa yang dilakukan sahabat ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa kok ia berguling-guling di pasir, berguling-guling di tanah? Maka sahabat ini ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjawab, dinginnya air bisa membunuhku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Maka ini menjadi dalil bahwasanya boleh dan bisa tayamum ini menggugurkan hadath besar indal masyaqqah, bal masyaqqah syadidah, ketika sedang dalam keadaan yang genting atau kepayahan yang amat sangat. Walaupun pembahasan ini hati-hati ketika kita menyampaikan kepada masyarakat. Sama halnya, hati-hati pula ketika kita menyampaikan sebagian qaul dari Syafi'iyah kaitannya dengan hadis Ummu Salamah, yang mana beliau bertanya kepada Nabi, bolehkah ketika mandi janabah tidak dengan menggerai rambutnya? Karena kita tahu dalam riwayat dikatakan Ummu Salamah rambutnya tebal dan panjang. Maka beliau hanya menyanggulkan saja dan tetap mengguyur air 3 kali tanpa menggerai rambutnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Tapi dua pembahasan ini adalah dua pembahasan yang sensitif. Tidak bisa kita sampaikan begitu saja ke umat. Perlu ada edukasi-edukasi yang mendalam. Agar apa? Agar tidak mudahana, tidak bermudah-mudahan. Hawanya dingin seperti musim pancaroba. Lalu malam harinya hubungan suami istri, pagi waktu salat subuh dingin. Akhirnya berangkat ke masjid, di pelataran masjid gulung-gulung. Ditanya sama jemaah yang lain, antum kenapa pak? Dingin. Ini masyaqqah syadidah. Nah, kenapa kok tidak? Karena dalam kondisi kita saat ini telah banyak cara ataupun fasilitas untuk menggugurkan masyaqqah tadi. Apa? Mandi bisa dengan air panas. Setelah mandi pun kita bisa handukan dengan handuk yang tebal dan lain sebagainya. Maka hilanglah masyaqqah tadi. Dan berkaitan tentang meniatkan diri untuk melepaskan hadath, ini adalah hadath secara umum. Tapi tentu saja hukum asal dari tayamum adalah membersihkan atau menggugurkan hadath besar atau kecil. Hadath besar atau kecil? Halo? Oh, Masya Allah. Ini tidak jawab karena tawaduk semua atau bagaimana ini Pak? Hukum dasar tayamum itu untuk menggugurkan dosa atau menggugurkan hadath besar atau kecil? Kecil. Yang kedua, thumma yaqulu bismillah. Kemudian ia mengatakan bismillah. Yang ketiga, thumma yadrib at-turab biyadaihi marratan wahidatan. Lalu ia memukulkan kedua telapak tangannya ke debu atau yang semisalnya 1 kali. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak harus sesuatu yang berdebu, yang itu kasat mata. Andaikan kita tidak dapati sesuatu yang berdebu, ngetel kalau bahasa Jawanya, kita tepukkan tangan kita di pelataran masjid atau di dinding, ini sudah cukup dan tidak perlu dengan syarat harus ada debunya. Karena bisa jadi debu itu ada, hanya saja mata kita yang tidak bisa melihat. Cukup 1 kali. Amma ziyadah fala ba'sa bihi. Cukup sekali, adapun kalau lebih dari sekali maka tidak masalah. Dan yang keempat, wa yamsahu bihi ma jami' wajhihi wa jami'u kaffaihi.
lalu mengusapkan dengan kedua telapak tangan tadi keseluruhan dari wajahnya dan juga tangannya. Keseluruhan wajah di sini sebagaimana yang telah kita terangkan, batas horizontal dan batas vertikal. Batas horizontal dari pangkal telinga kanan sampai pangkal telinga kiri. Adapun batas vertikal dari wajah dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Maka ketika ia mengusap wajah untuk wudu kah, tayamum kah, tidak perlu sampai mana? Leher. Sampai ke sini, tidak perlu. Kalau ada pertanyaan, batas vertikalnya mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Lah kalau rambutnya itu punten, Ustaz, kanan sama kiri, atasnya pelontos. Bisa membayangkan model rambut? Yang seperti itu bagaimana batas vertikalnya? Tetap batas vertikal di sini tumbuhnya rambut secara mayoritas, bukan subjektif dirinya sendiri. Kalau subjektif dirinya sendiri, maka batas atasnya mungkin untuk kondisi orang-orang tertentu yang mungkin rontok rambutnya atau botak, maka tentu saja akan susah. Dan makna yang tepat di sini adalah secara umum. Lalu pada poin berikutnya, poin ke-45 disampaikan pula hadis dari Jabir radhiyallahu anhu tentang 5 khususiyah Nabi, 5 kekhususan Nabi. Apa yang kita sampaikan pada pertemuan lalu? Yang pertama, nusirtu birra' masirata syahr. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikaruniai rasa takut selama 1 bulan yang menimpa musuhku. Ketika akan perang, maka 1 bulan sebelum hari H musuh sudah mengalami ketakutan. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini hamparan masjid dan suci. Ini poinnya. Hamparan masjid dan suci. Maka hukum asal dari tanah ini suci. Hukum asal dari tanah ini suci. Coba kita flashback sejenak ke awal-awal pembahasan air. Kalau didapati ada mata air, yang satu airnya jernih, tetapi bau belerang yang sangat atau bau kaporit yang sangat. Yang satu lagi airnya sedang saja, tidak terlalu jernih, tapi baunya bau tanah. Mana yang lebih didahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang didahulukan? Air yang mungkin bau belerang yang pekat, atau air yang keruhnya mungkin sedikit lebih keruh, tidak sejernih yang pertama, tapi bau tanah. Air tanah. Mana yang lebih didahulukan? Yang kedua. Kenapa? Dikumpulkan padanya 2 hal yang suci. Apa? Air dan tanah. Air dan tanah. Baik. Dan ini berlaku. Semisalkan sekarang di beberapa daerah ada yang airnya punten, keruhnya keputih-putihan, campuran antara air dengan kapur. Yang satu airnya kuning, keruh kekuning-kuningan, campuran antara air dengan tanah. Mana kita lebih memilih untuk wudu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Terkumpul padanya 2 hukum dasar yang suci, air dan tanah. Lalu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah, sesuatu yang tidak dihalalkan bagi para nabi sebelum beliau. Wa a'taitu syafa'ah, dan aku pun
dapat memberikan syafaat yang khusus. Dan yang kelima, kana an-nabi yab'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Kalau nabi-nabi sebelumku dikhususkan pada satu kaum tertentu, sementara aku, kata beliau, diutus untuk seluruh manusia pada umumnya. Ini 5 kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu di antaranya menukilkan atau menyebutkan dalil tentang sucinya tanah, sucinya bumi, sehingga dapat kita gunakan untuk tayammum. Berikutnya, masuk pada poin ke-46. Wa man 'alaihi hadathun asghar lam yahillu lah. Barang siapa yang ia dalam keadaan hadas kecil, maka tidak halal baginya, terlarang baginya. Yang pertama, ayyusalliya, tidak boleh salat sesuatu yang ma'ruf, hatta nafilah, walaupun itu salat sunnah. Yang kedua, wala ayyatufa bil bait, dan tidak boleh pula tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah. Kenapa tidak boleh? Karena tawaf hakikatnya sama seperti salat. Tawaf hakikatnya sama seperti salat. Dan nanti kita akan masukkan pula, kelak masih lama, pembahasan tentang al-'itqu, pembahasan tentang memerdekakan budak. Bahwa dalam pembahasan ini ada sebagian orang yang mengatakan, untuk apa masih dibahas? Bukankah sekarang zaman perbudakan sudah tidak ada? Apa faedahnya? Tapi kalau kita lihat, kita kaji fikih secara dalam, pahala membebaskan budak masih ada sampai sekarang. Apa itu? Salah satunya adalah dengan tawaf. Disebutkan dalam hadis, salah satu faedah dari tawaf adalah ia mendapatkan ganjaran sebagaimana membebaskan budak. InsyaAllah nanti kita akan pelajari. Poin yang ketiga yang terlarang, wala yamussal mushaf, dan tidak boleh menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf. Baik. Apakah menyentuh mushaf ini hukumnya mutlak atau karohah, atau dibenci, haram atau dibenci? Maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun dalilnya jelas. Allah Jalla wa Ala mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Dan dalam hadis dikatakan, la tamussul Qur'an illa wa anta junub. Tidak boleh kita menyentuh Quran kalau dalam keadaan junub. Lalu bagaimana yang tepat dalam menyikapi hal ini? Menyentuh mushaf ala qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih, tidak layak, tidak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan tidak suci, namun tidak sampai derajat haram, makruh. Afdalnya bagaimana? Afdalnya dalam keadaan suci. Poin berikutnya, poin ke-47, wa yazidu man 'alaihi hadathun akbar. Dan apabila seseorang itu hadath besar, maka 3 hal yang tadi kita sebutkan, pertama, ketambahan dengan 2 hal. Apa itu? Annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Tidak layak baginya membaca ayat dari Al-Qur'an, membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an. Yang kedua,
wala yalbath fil masjid bila wudu'in, dan tidak berdiam di masjid tanpa wudu. Khusus pembahasan ini khusus pembahasan nomor 47. Ini akan kita perinci sejenak. Ketika disampaikan di sini seseorang yang berhadas besar dilarang mengerjakan hal-hal yang tadi kita sebutkan pada poin 46. 3 poin yang tadi dan ketambahan 2 poin. Enggak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh berdiam diri di masjid tanpa wudu. Maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, berkaitan tentang membaca Al-Quran, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di sini qaul marjuh, pendapat yang kurang kuat. Kenapa kok kurang kuat? Karena tidak ada satu hadis yang sahih, tidak ada satupun hadis yang sahih melarang seseorang yang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran. Ada hadisnya riwayat Imam Ahmad, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Adapun yang benar, yang tepat, boleh seseorang yang berhadas besar membaca Al-Quran dengan catatan tidak langsung menyentuh mushaf. Karena kalau larangan menyentuh Al-Quran bagi yang junub, ada dalilnya. Apa yang tadi kita sampaikan, la yamussuhu illal mutahhar. Immal Quran, immal hadith mujud. Ada dua-duanya. Tetapi berkaitan tentang larangan untuk membaca Al-Quran, tidak ada dalil yang sahih berkaitan tentang ini yang diperuntukkan bagi orang-orang yang junub. Bahkan yang ada justru sebaliknya. Ketika kisahnya Aisyah radhiyallahu anha tatkala pergi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qadarullah haid, maka beliau pun mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun mengatakan, wasna kama yasna'ul hajj, dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, illa an tatufi bil bait wa la tusalli, kecuali tawaf dan salat. Sedangkan kita tahu membaca Al-Quran adalah termasuk amalan-amalan yang utama bagi orang-orang yang berhaji, bagi orang-orang yang umrah. Ini dalil nakli, dalil akli, dari logika bahwasanya haid adalah sesuatu yang fitrah, telah ada di zaman Nabi dan telah dialami oleh seluruh sahabiah yang sudah tiba waktunya. Sesuatu yang lazim. Maka kalau ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabiah yang haid untuk membaca Al-Quran, niscaya akan didapati lebih dari 1 atau 2 hadis. Niscaya akan didapati hadis-hadis larangan tentang hal ini. Namun ternyata tidak, menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran pada saat haid boleh, dengan catatan tidak menyentuh mushaf secara langsung. Lalu bagaimana pada poin yang kedua di nomor 47, hendaklah untuk tidak berdiam diri di masjid tanpa wudu. Ini pun juga pendapat yang kurang kuat. Illahnya seseorang yang haid, seseorang yang junub masuk ke dalam masjid adalah agar najis bagi wanita yang haid tidak menempel di masjid, tidak mengotori masjid. Dan illah ini telah bisa dihapuskan di zaman sekarang dengan adanya pembalut, baik itu pembalut yang sekali pakai ataupun yang klaudi berkali-kali pakai dan lain sebagainya. Juga
Dalam sirah dikatakan ada sahabiyah yang sudah usianya cukup lanjut, salah satu amal salehnya adalah membersihkan pelataran masjid kala itu, membersihkan pelataran Masjid Nabawi. Dan ini senantiasa dilakukan oleh beliau sahabiyah ini. Dan beliau ketika sedang menyapu, diriwayatkan berkali-kali dan tidak ada larangan terhadap beliau. Padahal kita tahu wanita yang dewasa secara fitrah pasti haid, dan tidak ada larangan dari Nabi SAW. Tidak ada takrir, tidak ada penetapan dari beliau menunjukkan bahwasanya wanita boleh ke masjid dengan catatan jangan sampai darah haidnya, darah nifasnya mengotori masjid. Adapun yang memilih untuk tetap tidak masuk ke masjid, silahkan, karena ia lebih memilih pendapat yang ihtiyatan, pendapat yang berhati-hati, tidak ada masalah. Karena memang illah tersebut ada. Berbeda dengan membaca Al-Quran saat haid, tidak ada illahnya sama sekali, tidak ada larangannya sama sekali, tidak ada sebab pelarangan itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau wanita yang haid boleh membaca Al-Quran tapi enggak boleh nyentuh mushaf? Padahal punten, hafalannya terbatas. Triple qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, dan lain sebagainya. Terbatas. Maka para ulama mengatakan boleh, dengan catatan satu, adanya pelapis, adanya pelindung. Seperti apa? Seperti sapu tangan, seperti kaos tangan. Yang kedua, boleh selama itu tidak disebut mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu Al-Quran lidzatihi, Al-Quran secara zat, yang di sana ayat-ayat Allah, kalam Allah. Adapun ketika dia sudah ada transliterasinya, sudah ada terjemahannya, ataupun sudah ada tafsirnya, la yusamma mushaf, tidak disebut mushaf, tetapi disebut apa? Tafsir. Disebut apa? Terjemahan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Karenanya saya anjurkan kepada thalabul ilm, hatta yang sudah berumah tangga, minimal ia memiliki buku tafsir Al-Quran, alal aqal Ibnu Katsir, minimal Ibnu Katsir, atau alal aqal Jalalain, minimal tafsir Jalalain, atau minimal tafsir As-Sa'di. Yang penting kitab tafsir. Tujuannya apa? Bahasa Indonesia tidak apa-apa, selain bisa untuk dipelajari, ditelaah, apalagi ketika bulan Ramadan, saat kita mungkin sudah membaca puluhan lembar, lalu mata sudah mulai sayu, maka jangan langsung tutup Al-Quran, baca artinya atau baca tafsirnya. Kadangkala mata ini sinkron dengan mulut, mulut ini akhirnya nguap karena mata ini bosan, yang dilihat itu saja. Coba antum ketika iktikaf kemarin baca Al-Qur'annya dari mushaf, ngantuk, lalu antum buka HP, ini saya apa? Cespleng, hilang ngantuknya. Maka begitu pula ketika antum bosan membaca Al-Qur'an, bosan di sini dalam tanda kutip, sudah berpuluh-puluh lembar dibaca, kemudian ingin mengakhiri, jangan langsung diakhiri. Antum buka atau antum baca terjemahannya atau antum baca tafsirnya, niscaya mata akan melek lagi. Baru kemudian antum bisa lanjutkan lagi. Begitu pula keuntungan ketika memiliki kitab-kitab tafsir, bisa dipakai untuk sang istri membaca Al-Quran saat haid. Boleh. Karena itu tidak lagi disebut mushaf.
Baik. Jelas insyaallah ya, bahwasanya wanita yang haid atau yang junub ia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Namun ia boleh membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran terlarang secara langsung, tapi ia boleh ketika menggunakan kaos tangan atau boleh membaca yang tidak disebut mushaf. Dan dalilnya ini banyak. Baik. Lalu poin berikutnya, poin ke-48, wa tazidul haidi wan nifas. Terkhusus pula pada wanita yang haid dan nifas, kelima larangan di atas. 3 larangan yang terdapat pada poin 46, 2 larangan yang terdapat pada poin 47, ditambah dengan 3 poin berikut ini. Sekali lagi, bagi yang haid dan nifas, kelima larangan yang tadi kita sampaikan ditambah dengan 3 poin larangan berikut ini. Yang pertama, annaha la tasum, ia tidak boleh puasa. Jelas. Yang kedua, wala yahillu wad'uha, dan tidak boleh berjima, tidak boleh hubungan suami istri. Wala talaquha, dan tidak boleh ditalak, tidak boleh dicerai. Inilah larangan-larangan berkaitan tentang hadas yang ada pada diri kita, baik itu hadas kecil, hadas besar, ataupun wanita yang haid serta nifas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang poin 42 sampai 48 bab tayammum. Bab tayammum. Masuk pada bahasan berikutnya, yaitu babul haid. Pembahasan tentang haid. Disampaikan di sini qala muallif rahimahullah, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan pada poin ke-49, wal aslu fid damil ladzi yasibul mar'ah, dan hukum dasar atau hukum asal darah yang keluar dari wanita annahu haid, itu adalah haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita, tentu saja dari farj wanita, kemaluan wanita, adalah haid. Bila haddin li sinnihi wala qadrihi wala tukarrurihi wala taqarrurihi, dengan tanpa batasan usia, tanpa batasan volume, dan tanpa batasan frekuensi. Berapapun usianya, hukum dasar darah yang keluar dari wanita adalah haid. Berapapun banyaknya, hukum dasar yang keluar dari kemaluan wanita adalah haid. Berapapun frekuensinya, seberapapun seringnya, hukum dasar yang keluar dari farj wanita adalah haid. Baru kemudian di sana muncul hukum turunan. Poin ke-50, illa in atbaqat dam, kecuali kalau darah itu keluar terus menerus pada wanita, aw sara la yanqati'u anha, atau tidak pernah putus darah tersebut, illa yasiran, kecuali sedikit saja, atau kecuali frekuensi yang kecil saja lalu keluar lagi, maka yang seperti ini fa innaha tasiru mustahadah, maka ia
adalah wanita yang mustahadah, wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu darah flek, darah karena luka atau kelainan. Ini istihadah. Karenanya penting bagi seorang suami untuk tahu perbedaan darah haid dan selain haid, dan pantangan bagi suami untuk punten jijik dengan darah istrinya. Pantangan. Kenapa kok pantangan? Ialah pemimpin rumah tangga, ialah yang bertanggung jawab ketika istrinya tidak tahu. Ketika istrinya tidak tahu bahwa ini disangka darah istihadah padahal darah haid, atau sebaliknya istrinya menyangka ini darah haid padahal istihadah, sehingga kemudian ia meninggalkan salat, padahal orang atau wanita yang darahnya istihadah tetap wajib salat. Berarti ia meninggalkan yang wajib. Penting suami untuk tahu. Apa perbedaan darah haid dan darah istihadah? Yang pertama, dari sisi tekstur. Apa bahasa yang tepat untuk darah selain tekstur? Karena khawatir kalau tekstur mungkin ada yang menyangka adonan dan lain sebagainya. Dari sisi tekstur, darah haid cenderung ada gumpalan. Amma istihadah, adapun istihadah tidak ada gumpalan. Dari sisi warna, darah haid merah kecoklat-coklatan, merah kehitam-hitaman, merah gelap. Ini darah haid. Sementara darah istihadah warnanya merah segar atau merah muda. Ini darah haid. Ini darah istihadah. Yang ketiga, dari sisi bau, darah haid cenderung punten anyir baunya, amis baunya. Sementara darah istihadah tidaklah anyir, tidaklah amis, seperti bau darah pada umumnya. Baik. Berikutnya poin ke-51. Disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maka sungguh qad amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memerintahkan wanita untuk menentukan haid berdasarkan kebiasaan. Bagaimana kebiasaannya? Kebiasaannya 5 harikah? Kebiasaannya 6 harikah? 7 harikah? Ini Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengetahui. Kenapa? Karena ada tolok ukur berupa frekuensi. Ada tolok ukur berupa frekuensi. Kalau kebiasaannya 6 hari, maka inilah yang dipakai. Kalau kebiasaan 5 hari, inilah yang dipakai. Nanti kita bahas. Kita lanjutkan dulu poin ke-52. Fa in lam yakun laha 'adah, kalau tidak memiliki kebiasaan, maka at-tamyiz, ia harus bisa membedakan darah haid atau darah nifas, darah haid atau darah istihadah. Tamyiz itu dengan perbedaan, dengan perbandingan.
Kalau tadi poin 51 dengan kebiasaan, poin ke-52 ini dengan perbedaan. Kembali pada poin yang kita sampaikan tadi, tidak layak bagi suami untuk punten, najis, jijik dengan darah istrinya, tidak layak. Karena harus tahu, ia harus mengajari istrinya, dan sang istri apalagi harus tahu perbedaannya. Kalau tidak bisa dengan keduanya, tidak bisa memprediksi karena mungkin tidak tentu tiap bulannya. Tiap bulannya kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari. Atau dia tidak punya ilmu untuk membedakan, bagaimana? Poin ke-53, fa in lam yakun lahat tamyiz. Kalau ia tidak mampu membedakan, fa ila 'adatin nisa'il ghalibah, maka kembali pada kebiasaan atau frekuensi haid wanita pada umumnya, 6 atau 7 hari. Inilah runtutan yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama tadi apa? Dengan kebiasaan 5, 6 atau 7 hari, kebiasaannya. Kalau ia tidak punya kebiasaan, maka dengan yang kedua, tamyiz, perbedaan. Dan kalau tidak bisa dengan perbedaan, maka ia menyesuaikan dengan kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu 6 hari atau 7 hari. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat di sore hari ini. Sebetulnya masih ada pembahasan, namun insya Allah akan kita masukkan pada pertemuan yang akan mendatang, terutama perbedaan mendasar hukum-hukum yang berkaitan tentang wanita mustahadah, wanita yang mengeluarkan darah istihadah, dan wanita yang haid. Ada hukum-hukum turunannya. Begitu pula alasan kenapa tadi pada poin yang pertama dalam bab ini, yakni poin ke-49, Syekh Sa'di rahimahullah menyampaikan hukum asal atau hukum dasar darah yang keluar dari wanita adalah haid, dan tidak perlu memandang usia, frekuensi ataupun volume. Insyaallah hikmah dari banding ini semua atau hikmah di balik ini semua akan kita sampaikan pada pertemuan yang mendatang. Atas banyak kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun antum sekalian, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, baik yang di depan maupun yang di belakang, mendapatkan rahmat-rahmat Allah dan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari majelis-majelis ilmu. Sehingga ketika di antara kita ada yang sakit ataupun anggota keluarga kita, semoga Allah segera berikan kesembuhan karena keberkahan majelis ilmu. Dan ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah segera kabulkan hajat-hajat tersebut karena keberkahan dari majelis ilmu. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan singkat, tafadhal.